Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Faril Abanga. Saya akan mempresentasikan bagaimana game berinteraksi dengan kita dengan studi kasus desain League of Legends Wild Rift. Eh, Presentasi ini saya ambil dari eh, teori dari sesi 3 yaitu peranan komputer atau perangkat digital sebagai medium dan sosial aktor. Oke. Eh, Bagaimana jika game dirancang bukan hanya sekedar sebagai sarana hiburan semata, tapi bisa secara aktif mempengaruhi cara kita berpikir dan bekerja sama. Sebelum memasuki penjelasan, saya akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas di presentasi saya ini, yaitu bagaimana game League of Legends Wild Rift berperan sebagai media yang terbagi menjadi tiga, yaitu Simulated Cause and Effect Scenarios, terus yang kedua Simulated Environment, dan yang ketiga Simulated Object. Setelah itu, bagaimana game Wild Rift ini berperan sebagai sosial aktor dengan istirahat-istirahat yang terbagi menjadi lima, yaitu psikal, psikologikal, language, social roles, dan social dynamic. Sebelum memasuki penjelasan bagaimana game berperan sebagai medium dan sosial aktor, saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa sih itu League of Legends. Wild Rift. Wild Rift adalah game bergenre MOBA yang dimainkan di perangkat mobile seperti Mobile Legends, Arena of Valor, Honor of Kings, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan game MOBA pada umumnya, beberapa perbedaan kunci yang membuatnya menjadi studi kasus yang menarik eh, cukup banyak begitu. Eh, untuk direlevansikan ke teori desain. Yang pertama, sebagai media eh, dengan simulated cause and effect scenarios. Dapat dilihat di video, aksi pemain menekan tombol skill akan langsung direaksi oleh game dengan mengeluarkan animasi skill atau dan efek suara sesuai dengan apa yang ditekan oleh pemain. Persuasif di sini meskipun tidak terlihat jelas, secara tidak langsung game membujuk dan memotivasi pemain melalui animasi yang memukau dan suara yang megah hingga terciptanya perasaan kayak puas begitu. Nah, yang kedua, eh, sebagai media dengan ini simulated environment. Berbeda dari game mobile pada umumnya, Wild Rift memiliki tantangan yang berbeda dengan penglihatan pemain dengan fitur fog of war-nya. Namun dapat diantisipasi dengan adanya fitur warding berguna sebagai penerang. Dapat dilihat dari video berikut. Map terlihat sangat gelap dan karena ada sistem fog of war. Dan video berikutnya yaitu bagaimana warding bekerja. Dengan sistem ini, dengan dengan sistem environment ini, pemain dimotivasi oleh game untuk lebih berhati-hati dan bertindak lebih cerdik. Selanjutnya yaitu simulated object. Objek utama dalam game ini adalah champion atau hero, di mana setiap champion atau hero memiliki atribut dan keunikannya masing-masing. Wild Rift memiliki jumlah champion sebanyak 122 dengan fantasi dan keunikannya masing-masing. Dengan begini, game membujuk pemain memilih champion atau hero mana yang paling mewakili
pemain dan menciptakan hubungan emosional. Setelah itu, bagaimana Wild Rift berperan sebagai social actor? Dengan isyarat yang pertama yaitu psikal. Seperti gue MOBA pada umumnya, Wild Rift juga memiliki efek crowd control seperti stun, slow, knock up, dan knockback. Jika terkena crowd control, pergerakan pada champion hero akan melambat atau terdiam, terlempar ke atas atau ke belakang. Dapat dilihat dari video berikut. Dapat dilihat animasi atau pergerakan karakter di video pertama melambat akibat terkena dari efek slow dari lawan. Dan video kedua, efek stun yang membuat musuh atau karakter kita dipaksa berhenti gitu, tidak bisa bergerak beberapa detik. Nah, dari berbagai efek tersebut, game sebagai sosial aktor mengisyaratkan pemain melalui animasi dan bahasa tubuh champion itu sendiri untuk memberitahukan pemain apa yang sedang terjadi dengan karakter yang dimainkan atau apa yang sedang terjadi dengan lawan, dengan ya dengan lawan. Kemudian sosial aktor dengan isyarat psikologikal, yaitu pemain dengan performa luar biasa dan menjadi kunci kemenangan akan dihadiahi MVP atau yang disebut juga Most Valuable Player setelah match selesai. Dan Second Valuable Player untuk pemain yang terbaik dari pihak yang kalah. Dapat dilihat di gambar berikut. Ini adalah MVP untuk pemain yang luar biasa dan menjadi kunci kemenangan. Dan ini adalah pemain yang terbaik kedua di match tersebut. Dengan menghadiahi pemain gelar MVP, game akan membujuk dan memotivasi pemain untuk bermain lagi untuk melanjutkan tren positif. Bahkan pemain terbaik dari pihak yang kalah diberi gelar SVP sebagai motivasi untuk mencoba kembali memainkan match selanjutnya dengan semangat yang baru. Selanjutnya, peran game sebagai sosial aktor dengan isyarat bahasa atau language. Jika pemain lawan dengan waktu, jika jika pemain membunuh 5 pemain lawan dengan waktu berdekatan, akan muncul notifikasi pentakill di layar dan diikuti efek suara pentakill. Dan legendary untuk pemain yang membunuh pemain lawan minimal 7 kali secara beruntun tanpa dibunuh oleh musuh. Akan mendapatkan notifikasi legendary. Berikut contoh dari notifikasi tersebut. Dari notifikasi dan efek suara itu, game mengisyaratkan para pemain secara tulisan maupun lisan kepada seluruh pemain untuk memuji dan memperingatkan. Selanjutnya, eh, peran game sebagai sosial aktor dengan isyarat social role. Fitur pemilihan posisi role eh, sebelum melakukan matchmaking berupa Dragon Laner, Marksman, Support, Mid Laner, Jungler, dan Baron atau Solo Laner. Eh, Fitur ini dibuat oleh pihak pengembang game untuk mengatur 10 orang pemain menjadi 2 tim lengkap dengan tugas dan perannya masing-masing. Dengan adanya posisi atau role.
atau role, pihak game tidak hanya berperan sebagai wasit, namun juga berperan sebagai perancang dengan kemauan berperan sebagai perancang bagaimana sebuah match berjalan sesuai dengan kemauan mereka untuk menciptakan keseimbangan dari kedua belah pihak dan social roles. Dapat dilihat dari screenshot berikut. Ini adalah preferred position. Jadi ya bisa berkemungkinan 100% kita akan mendapatkan role dragon gitu. Dan second position yaitu mid laner. Berikutnya yaitu social dynamic. Eh, dengan adanya social role tadi, game sebagai social aktor sudah memiliki pondasi untuk membangun social dynamics. Tanpa adanya fitur peran sosial, game akan menjadi kacau. Ini membuktikan peran sosial adalah syarat terjadinya dinamika sosial dan akan menciptakan interaksi ke sesama pemain pada saat match berlangsung. Contohnya seperti Dragonlance dan Marksman yang dilindungi dengan cara di-heal atau disembuhkan poin nyawanya oleh support. Kekurangan dari studi kasus League of Legends Wild Rift ini em, yaitu meskipun beberapa penjelasan berfokus pada persuasif game, nyatanya masih banyak perilaku pemain tidak mematuhi peraturan yang sudah dirancang oleh pihak developer. Banyak yang melanggar peraturan seperti memilih posisi role sebagai support, tapi pada saat draft pick berlangsung, pemain tersebut malah memilih champion atau hero yang tidak sesuai dengan posisi atau role yang dia sudah pilih sebelumnya. Hal ini akan merugikan teman setimnya dan meningkatkan potensi kekalahan. Eh, Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi kasus ini yaitu eh, dengan menciptakan dunia simulasi yang terasa nyata dan responsif sebagai medium, game mampu menjadi aktor sosial yang mempengaruhi cara kita berpikir sebelum mengambil tindakan, membentuk cara kita merasa dan melatih cara kita bekerja sama. Inilah bukti bahwa game dirancang tidak hanya untuk sebagai sarana hiburan semata, tapi juga membentuk cara kita berinteraksi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.